Dalam ajaran Buddha, pandangan tentang terciptanya alam semesta berbeda dengan pandangan dalam beberapa agama lain. Buddha mengajarkan konsep anatta, tidak ada diri, yang berarti bahwa tidak ada entitas yang abadi atau diri yang tetap dalam alam semesta. Buddha mengajarkan bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan hukum-hukum alam, sebab akibat, dan ketergantungan. Menurut Buddha, alam semesta dan semua makhluk hidup dalam siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang dipengaruhi oleh perbuatan, karma individu. Tidak ada entitas pencipta yang mengendalikan proses ini. Sebaliknya, individu memiliki kendali atas karma mereka sendiri melalui tindakan, pikiran, dan perilaku mereka. Oleh karena itu, pandangan tentang penciptaan alam semesta dalam agama Buddha dapat dijelaskan sebagai berikut. Tidak ada pencipta. Dalam ajaran Buddha, tidak ada dewa atau entitas supranatural yang menciptakan alam semesta. Buddha mengajarkan bahwa alam semesta muncul karena adanya hukum-hukum alam, sebab akibat, dan ketergantungan. Ini berarti bahwa alam semesta dan semua makhluk hidup muncul dan berubah berdasarkan sebab-sebab dan kondisi tertentu. Siklus kelahiran dan kematian. Pandangan dasar dalam agama Buddha adalah ajaran tentang samsara, yang merupakan siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Makhluk hidup terus-menerus mengalami kelahiran kembali, berpindah dari satu bentuk kehidupan ke bentuk lainnya, berdasarkan perbuatan baik atau buruk yang dilakukan selama kehidupan sebelumnya. Panca niyama atau 5 hukum alam. Prinsip yang mengatur berbagai aspek dalam alam semesta dan pengalaman manusia. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana hukum alam berlaku dalam konteks spiritual dan etika dalam Buddhisme. 1. Utu niyama. Ini adalah hukum alam yang mengatur fenomena fisik dan alam semesta, seperti perubahan cuaca, gerhana, dan fenomena alam lainnya. Utu niyama menjelaskan bagaimana alam semesta beroperasi dalam hal fisik dan alamiah. Bija niyama adalah hukum alam yang berkaitan dengan reproduksi dan perkembangan makhluk hidup. Ini menjelaskan bagaimana benih dari satu makhluk hidup dapat menjadi dasar bagi kelahiran dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Ini terkait dengan konsep karma dalam hal bagaimana makhluk hidup mengalami kelahiran dan mengembangkan berbagai tipe, tubuh, dan karakter. 3. Cita niyama. Cita niyama adalah hukum alam yang berkaitan dengan pikiran dan mentalitas manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti pola pikir, emosi, dan proses mental. Konsep ini menjelaskan bagaimana pikiran manusia memengaruhi pengalaman dan tindakan mereka. 4. Dhamma niyama. Dhamma niyama mengacu pada hukum moral dan etika dalam Buddhisme. Ini mencakup prinsip-prinsip etika dan moralitas yang mengatur tindakan manusia, seperti prinsip-prinsip Pancasila yang meliputi larangan melakukan tindakan berbahaya seperti membunuh atau mencuri. 5. Kama niyama. Kama niyama adalah hukum sebab akibat atau karma. Ini menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki konsekuensi yang sesuai. Tindakan baik menghasilkan akibat baik, sementara tindakan buruk menghasilkan akibat buruk. Ini merupakan pemahaman Buddhisme tentang moralitas dan tanggung jawab pribadi. Dalam ringkasan, dalam ajaran Buddha, tidak ada pencipta alam semesta yang abadi. Alam semesta dan kehidupan di dalamnya dijelaskan sebagai produk dari hukum-hukum alam dan ketergantungan yang terkait erat dengan konsep karma dan tumimbal lahir. Fokus utama adalah pada pemahaman penderitaan dan cara untuk mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, bukan pada penciptaan alam semesta.